dapatkan informasi. Ini berarti kematian ini nampaknya tidak jauh-jauh dari Masjid Al-Furqan ini lah. Kata Pak Tawar kemarin, ini yang tua-tua galuh. Aku tidak ngomong ke yang tua, cuman tadi Cak Nus senamo dikit dengan Pak Haji Imron. Tua dulu nih. Tapi seperti yang kita ketahui dalam Al-Quran surah Al-Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan menemui yang namanya kematian. Maka berarti kita semuanya akan mati. Untuk keluarga besar almarhum Bapak Haji Ibrani, Ibu Ira dan sekeluarga. Jadi pesan Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang kita hafal, yang sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kata kunci yang pertama adalah sabar, yang kedua sholat. Karena pada hakikatnya kematian ini hanyalah menunggu giliran. Mati tidak mengenal nomor urut, mati mengenal nomor cabut. Sehingga tidak ada jaminan yang tua duluan mati, bisa jadi yang muda duluan. Tapi kita memang berharap ya mungkin hari ini kita mendapatkan kabar yang tua-tua, tapi semua kita berharap diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah di umur yang panjang, diberikan kesempatan untuk menambah pahala di sisinya. Tapi yang jelas Pak Tawar, tidak ada jaminan yang tua duluan mati, bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan, bisa jadi yang belakangan, yang muda ini terakhiran, yang tua duluan. Kita semua tidak tahu kapan kematian itu. Seperti yang sering kami sampaikan, seperti buah kelapa, ada yang jatuh masih bunga, ada yang putih, ada yang dogan, tapi ada pula yang tua dan sampai nyampak dari buah kelapa itu. Kapan dia ngomong pada nyampak kelapa ini, rupanya diikat uang. Pak Burhan, diikat jembung rupanya kelapa itu, dia jemburumpan. Kematian tidak mengenal sehat atau sakit. Banyak orang yang sedang sehat meninggal dunia. Ada yang sedang mimpin Yasin. Yang jelas kalau ceramah jarang. Biasanya yang ngirim Al-Fatihah gitu kalau duluan. Yang tahlil. Yang sehat mati. Haji Mas Said habis olahraga mati. Habis main futsal. Ada yang habis mancing, lagi merokok, mancing, campak rokoknya mati. Rokoknya. Ada ibu-ibu lagi nelpon, halo. Habis pulsa mati. Hatinya. Orang sehat mati, orang sakit apa lagi? Orang kaya mati, yang buntu tambah lagi. Yang belagak mati, yang jahat lebih cepat lagi. Kenapa orang jahat cepat mati? Karena orang jahat kadang-kadang orang jahat ini meringong, ya. Ini bercanda aku yang terakhir ini Ustaz Budi. Yang jelas kamu tuh macam ngomong ke jauh satu bulan saja, bukan? Itu agak galau dia satu. Yang kaya mati, yang miskin mati. Artis belagak-belagak berduit masih muda-muda mati. Aldarisma 19 Niko Ardila 19 tahun mati. Aldarisma 24 tahun. Olga Saputra 32 tahun. Jupe 36 tahun. Siapa lagi? Vanessa Angel 32 tahun. Hafal kalau Ustaz tuh. Mati. Ya itu artis, apalagi ibu-ibu modal betis. Ya. Tersinggung gitu. Bapak pejabat mati. Presiden Soekarno
meninggal, Soeharto meninggal dunia, Gus Dur meninggal dunia, Jokowi belum. Itu presiden, apalagi ketua DKM. Kita doakan panjang umur. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, pertama pelajaran ini bahwa kata kunci adalah sabar, dan kata Al-Quran, orang yang sabar itu akan mendapatkan sholawat dari Tuhannya. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang yang sabar itu mereka mendapatkan salawat, ataupun kalau kita dibaca tafsirnya itu keberkahan yang sempurna dan rahmat, kasih sayang, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Maka kepada tuan rumah, ahli bait sekeluarga besar, sabar, ini ujian dari Allah. Mudah-mudahan ujian ini akan mengangkat derajat seorang hamba. Dan menariknya, kita berada di bulan Rajab, di mana ada satu peristiwa agung yang terjadi, yaitu perintah sholat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Begitu besarnya peristiwa ini, begitu agungnya, tidak ada satu nabi pun yang diizinkan untuk berjumpa langsung dengan Allah, melainkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inti dari perjalanan agung ini adalah perintah sholat. Bapak Ibu sekalian, saya tahu persis tadi rencana aku kan sejam tadi ceramah tadi itu. Cuman berhubung ibu-ibu lah diam, bapak-bapak dengarkan, insya Allah tidak kepanjang nih, 20 menit lah, lebih-lebih dikit aku bukan Pak ya, tambahlah 3 menit dikit. Jadi peristiwa agung itu intinya adalah menerima perintah sholat. Mari kita lihat, sebelum terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi SAW ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintai, yaitu istri tercinta Siti Khadijah, kemudian paman Abu Thalib. Nah, maka tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Lalu kemudian Allah berikan kabar gembira dengan peristiwa Isra Mi'raj. Maka itu Isra Mi'raj itu juga disebut dengan tasliyah, hiburan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu timbul pertanyaan kita, kenapa peristiwa yang agung, perjalanan dari satu belahan bumi yang lain ke bumi yang lainnya, kemudian naik sampai ke langit ketujuh, cuma untuk menerima perintah sholat? Ada apa sebenarnya rahasia sholat itu? Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kalau hendak disampaikan pada malam hari ini tentu tidak akan cukup waktunya, tapi setidaknya mari kita lihat apa kaitannya dengan musibah. Dalam surah Al-Baqarah tadi 153 dibacakan, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan setiap orang itu hendaklah meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lalu kemudian di ayat 155 baru disebutkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami akan menguji kalian. Kalau disebutkan lana beluan, adalah di situ pentakitan, wajib, harus, kami akan menguji kamu, pasti akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, buah-buahan, bahkan kekurangan jiwa. Nah, menariknya ujian itu disebutkan setelah kita disuruh minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti maksudnya begini, setiap kita harus mempunyai sifat sabar dan harus memperbaiki sholat. Hari ini yang diuji adalah bu'ira, tapi ke depan kita juga harus siap-siap dengan ujian itu. Maka dua pesan itu, dua kata kunci, sabar dan sholat. Sabar akan mendapatkan sholawat dari Tuhannya dan rahmat tadi serta petunjuk. Dan sholat, lalu apa istimewanya sholat? Peristiwa Isra Mi'raj yang agung itu untuk menerima atau mengambil perintah sholat.
ternyata begitu banyak keagungan yang ada di dalamnya, begitu banyak keistimewaan yang ada di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, hikmah Isra Mi'raj di antaranya apa? Bahwa ketika sedang mendapatkan ujian, Nabi SAW semakin dekat dengan Tuhannya. Sebelum menerima perintah itu, Nabi semakin sering ke Ka'bah, semakin sering ke masjid untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, di Ka'bah. Maaf, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi sebelum hijrah. Apa maksudnya? Kalau ada masalah, maka hendaklah memperbanyak sholat, memperbanyak ibadah ke masjid. Kita sering terbalik. Kalau ada masalah, semakin sering nyekek botol, ada yang berjudi, ada yang pergi mancing. Tapi memang bolehkah kita berwisata setelah ada masa, ada musibah? Silakan Ibu Ira. Dalam tafsir yang kami baca, bahwa boleh berwisata. Berwisata yang paling utama adalah wisata hati. Wisata hati itu adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Dan sebaik-baik penenang jiwa adalah zikir kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ketika kita semakin dekat dengan Allah dengan ujian yang ditimpakannya, Allah mengirimkan kado istimewa berupa ujian kepada hamba yang dicintainya, adalah dalam rangka untuk menaikkan derajat seorang hamba. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kita yang paling baik amalannya. Nah, sholat yang baik tadi akan mengangkat derajat orang yang beriman. Kalau Nabi langsung dimi'rajkan ke langit yang ketujuh, kita dapat mi'raj dengan sholat kita. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Tapi Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengingatkan diri kami sendiri dan kita semuanya. Ayo kita terus memperbaiki sholat. Kita isi waktu-waktu yang sudah tua di hari sisa-sisa yang diberikan Allah ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang lebih cepat ke masjid. Jangan nak nunggu jijik melahat nak umat dulu baru ke masjid. Aku tuh nyinggung aku dewek itu Pak Jitawar. Nunggu umat baru ke masjid. Maksudnya komat. Ya, setidaknya datanglah 10 menit. Kami mohon maaf, anak-anak kami suruh datang 10 menit di masjid untuk baca Al-Quran. Mohon maaf kalau nanti anak-anak itu ada kurang baik, tolong ditegur. Ini untuk nasihat kita sama-sama, ini adalah perjuangan kita sama-sama. Terus Bapak Ibu, kalau sudah di masjid, ayo kita berzikir. Jangan lupa sholat tahiyatul masjid, perbaiki sholat rawatibnya juga. Kalau sudah di masjid, jangan ngobrol. Alangkah baiknya di antara azan dan iqamah itu, kata Nabi, saya melihat bapak-bapak subhanallah mengangkat tangannya berdoa. Apa? Ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajab. Doa antara azan dan iqamah itu mustajab, maka perbanyak kita berdoa. Anak-anak kami sering ngobrol, silakan dimarahi bapak-bapak, kamu jangan ngobrol, malu ustaz kamu. Terus ketika sholat, ayo perbaiki. Nih kami ingatkan bahwa dalam pelajaran fikih ini, setidaknya fikih apapun yang dipelajari, ada 3 rukun dalam ibadah sholat itu. Ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun qalbi itu rukun hati, rukun fi'li adalah gerakan, rukun qauli ucapan atau yang dibaca dilafazkan. Nah, rukun qalbi, hadirkan Allah di dalam hati kita sebelum memulai sholat itu utamanya. Kenapa kata Al-Quran susah melaksanakan sholat itu kecuali orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang mengira dirinya akan berjumpa kepada Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi orang yang sholat itu berusahalah, setidaknya dia berusaha. Ini mungkin sholat aku yang terakhir. Nah, itu rukun qalbi, hadirkan Allah di dalam hati kita. Kemudian fi'li, tidak boleh bergerak lebih dari tiga kali dalam sholat. Tidak boleh kita toleh kiri, toleh kanan. Yuk, pandangan utamakan ke sujud. Kemudian ketika rukuk hendaklah lambat-lambat, begitupun i'tidal dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah rukun qauli, ucapan ataupun bacaan. Yuk terus kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita sama-sama. Tidak ada yang sempurna, bukanlah ustadz yang paling baik bacaannya, tetapi insya Allah dengan kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki diri, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pemahaman kepada tentang agama ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kasih sayangnya kepada kita, melapangkan kubur Bapak Haji Muhammad
Ibrani bin Haji Umar Ahmad dan almarhumah yang disebutkan tadi, dan semua orang tua kita diberikan kemudahan di dalam alam kuburnya, diterangi kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, dan kita orang tua kita yang masih hidup diberikan juga kasih sayang, petunjuk. Ala hadhihi niyyah wa kullu tasalih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.